Pemirsa, bebasnya Peggy Setiawan usai sidang pra-peradilan menuai tanggapan dari pengacara Hotman Paris Hutapea yang menyebut Peggy bisa ditahan lagi. Polisi bisa kembali menjerat Peggy jika seandainya ada bukti baru. Memang benar Peggy bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyebut kemungkinan Peggy Setiawan bebas dari penjara hanya sebentar. Sebab menurutnya, Peggy belum bebas dari pokok perkara. Polisi bisa saja memanggil Peggy kembali sebagai saksi. Kemudian jika ada alat bukti baru, Peggy bisa saja jadi tersangka lagi. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Ya, contoh, besok-besok penyidik bisa memanggil Peggy sebagai saksi dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa ditetapkan sebagai tahanan, ditahan. Untuk itu jika memang Peggy benar-benar tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi harus mencari tersangka lain dengan alat bukti yang kuat, sehingga kasus ini bisa menjadi terang benderang. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk seluruhnya. Penangkapan dan penetapan tersangka Peggy oleh Polda Jawa Barat dinilai tidak sah. Salah satu pertimbangan hakim, Peggy belum pernah diperiksa sebagai saksi saat ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya baik, kita masih berbincang-bincang dengan pengacara Peggy Setiawan Insang Nasruddin, kemudian dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga juru bicara Partai Perindo David Sitorus. Saya langsung ke Mas Insang. Bagaimana Mas Insang jawaban Anda terkait bisa Peggy Setiawan kemudian jadi tersangka lagi? Ya, kalau terkait Peggy Setiawan jadi tersangka lagi, menurut hemat kami, selama belum ada putusan yang membatalkan putusan pra-peradilan kemarin, maka kami nilai itu masih sangat jauh. Artinya kami masih sangat percaya diri, karena di dalam putusan pra-peradilan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, pada poin 5-nya di situ sangat jelas bahwa penetapan tersangka lebih lanjut, artinya surat yang disampaikan oleh termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat kepada termohon itu dinyatakan sudah tidak sah. Artinya kami melihat dari poin nomor 5 putusan ini ke depannya itu tidak bisa Peggy ditarik untuk ditersangkakan lagi. Namun ini juga menjadi debatable ya. Mungkin ada beberapa pakar akan menilai bahwa ini bisa, ini tidak bisa, tapi kami menilai bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkan putusan ini, maka kami akan menilai putusan ini akan tetap menjadi sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau menurut hemat kami sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan menilai bahwa jangan tergesa-gesa dulu pihak kepolisian melanjutkan kepada Peggy Setiawan. Kita tunggu dulu proses peninjauan kembali ini, karena akan menjadi fatal dan menjadi kesalahan yang terulang apabila dalam tahapan peninjauan kembali ini dikabulkan. Maka ketika dikabulkan, ini kan yang saya sampaikan bahwa yang dikabulkan ini kan bisa saja akan menggugurkan kan, maka ini sudah ditetapkan dalam putusan tersebut ada 3 orang DPO. Kalau kemudian para terpidana semua diterima putusan peninjauan kembalinya, maka ini akan menjadi hilang juga 3 DPO tersebut. Makanya akan jadi kekeliruan lagi apabila Peggy kembali ditarik untuk saat ini. Kalau menurut hemat saya ditahan dulu
coba dicari dulu bukti yang lain, kemudian ditunggu dulu pada tahapan proses PK ini. Nah, kalau Kira-kira PK-nya demikian. ternyata ditolak? Gimana? Nah, kalau PK-nya ternyata ditolak? Kalau ternyata PK-nya ditolak, kami menilai ya silakan aja selama ada 2 bukti yang cukup untuk mentersangkakan kembali Peggy Setiawan. Halo? Buat kami itu. Oke. Iya kan? Berarti juga menunggu ya. Jadi menunggu nanti hasil PK-nya seperti apa. Baik. Saya langsung ke Pak Yusuf Warsi. Pak Yusuf, kalau memang kemudian PK-nya ternyata ditolak, artinya apa bagi komisioner, bagi Kompolnas? Halo, Pak Yusuf masih di mute ternyata. Ya. Dalam proses hukum itu terlebih dahulu menghindari pengandaian karena nanti bisa berpikir spekulatif. Semuanya itu kan berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bukti. Nah, sementara ini yang kita pantau dalam PK itu adalah novum, adalah bukti barunya dulu. Nah, dari bukti barunya itulah baru kita bisa menggambarkan. Kita kembali kepada apa yang dijelaskan Supirnya nggak ada. oleh Supirnya nggak ada. Coba cari bilang Pak Niko. Supirnya nggak ada. Kalau Pak Supirnya di dalam. Mas David, apa yang sudah saya Mas David, sorry, Mas Insang, mohon maaf, Ya, suaranya boleh di mute sebentar. Tadi Pak Yusuf Warsi jadi tidak terdengar suaranya. Ya, terima Jadi kasih. terkait Peggy misalnya, penyidik harus punya dasar, katakanlah meskipun itu meminta keterangan sebagai saksi, dia harus punya dasar gitu. Apa dasar penyidik memanggil Peggy Setiawan? Itulah bagian hal-hal yang dijadikan analisa dan evaluasi untuk menentukan rencana-rencana tindak lanjut di dalam menuntaskan kasus Vina dan Peggy ini, termasuk mengevaluasi 8 tahun yang lalu apakah memang ada yang tertinggal, memang apakah memang ada CCTV yang itu tidak ditindaklanjuti, apakah memang ada DNA yang itu masih bisa ditindaklanjuti. Itu hal-hal yang bagian dari hal-hal yang dievaluasi, melihat kembali kelemahan-kelemahan 8 tahun yang lalu, sehingga apa yang akan dilakukan nantinya, karena kan sesungguhnya pasca putusan pra-peradilan ini, penyidik itu sementara ya pasti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, pihak-pihaknya ya 7 terpidana itu dimintai keterangan. Nah, kita sudah tahu bagaimana keterangannya gitu. Nah, itu. Oleh karena itu, sekali lagi kami saran awal kami ke Polda Jabar melalui asistensi Baris Krim Polri dilakukan analisa dan evaluasi. Termasuk tadi pendapat hukum bahwa bisa dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Peggy Setiawan sebagai saksi, maka dasarnya apa? Sementara di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri pra-peradilan Hakim Eman itu membatalkan DPO, menatakan tidak sah. Itulah harus dicari dasar-dasarnya. Ketika seseorang itu dipanggil dimintai keterangan sebagai saksi, kan harus punya dasar yang mengkaitkan. Jangan sampai itu tidak ada. Itu yang dilakukan evaluasi. Baik. Nah, Pak Yusuf, ini kan fungsi dan tugas serta wewenang Kompolnas di poin ketiga, salah satunya adalah menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Polri dan menyampaikannya kepada Presiden. Tadi kita sudah dengar dari Mas David Sitorus, ada masukan juga kemudian dari pihak Peggy Setiawan juga ada masukan juga. Apakah, dan juga dari banyak orang yang lainnya tentunya, apakah hal-hal ini juga sudah dilaporkan ke Presiden mengenai kinerja Polri yang dalam konteks kasus Vina ini? Kan ini belum selesai. Tentu keluhan masyarakat terhadap kasus Vina ini kan banyak. Ada para pihak, keluhan para pihak, keluhan pihak Peggy Setiawan, keluhan Saka Tatal, keluhan terpidana, dan keluhan publik. Dan ini kaitannya dengan penuntasan kasus. Maka Kompolnas di dalam menjalankan fungsinya bahwa kasus ini harus dituntaskan. Selesai. Nah, bagaimana menuntaskannya? Maka sebelum menentukan langkah-langkah selanjutnya, maka Kompolnas memberikan saran. Tujuan Kompolnas kan mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Penyidikan ini dilakukan secara profesional untuk menuntaskan kasus ini. Bagaimana caranya? Disitulah lakukan evaluasi. Jangan terburu-buru. Misal, merespon pendapat ahli hukum pidana bahwa Peggy bisa
periksa kembali. Maka pertanyaannya, apa dasarnya dia diperiksa? Kan harus punya. Itulah yang kami sedang susun untuk penyidikan ini, untuk penyidik, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Apa yang harus dilakukan dan landasan hukumnya seperti apa, kaitannya hal-hal yang kaitannya dengan yuridis itu seperti apa, itu yang kita maksudkan. Baik. Termasuk kita meminta konfirmasi ke Ibu Rudiana itu dalam kaitan dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Wah, baik. Bagaimana kita sebenarnya sangat menantikan sekali itu hasilnya dengan pertemuan dengan Ibtu Rudiana. Tentunya kami sangat menantikan sekali itu. Baik. Betul. Ya, saya terakhir mungkin ke Mas David Sitorus ya. Mas David, melihat apa yang kemudian terjadi salah tangkap, error in persona dan segala macam ini, dan kemudian belum ada titik terang dari kasus Vina, apakah kita perlu bantuan dari misalnya apakah biro investigasi dari negara lain, ataukah mungkin ada perlu istilah konsultan untuk hal-hal seperti ini, independen begitu? Iya, Mas, kalau kita sebenarnya mengacu pada perkara ini kan, saya bukan mau bilang ini perkara biasa ya, tapi sebenarnya ini kan pembunuhan banyak sekali terjadi di seluruh Indonesia kan, tetapi tentunya yang mengakibatkan dan membuat perkara ini hingga hari ini diperbincangkan di seluruh masyarakat Indonesia adalah karena perkara ini tidak kunjung selesai, dan bahkan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dibuka ke publik. Nah, itu sebenarnya yang membuat perkara ini akhirnya menjadi perbincangan publik. Tapi yang perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya seharusnya kepolisian juga dapat melakukan evaluasi supaya tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini sudah sejak awal seharusnya, sejak menentukan ini tindak pidana, menetapkan tersangka hingga proses penuntasan perkara ini, proses penyidikannya diarahkan kepada scientific investigation, scientific crime investigation tersebut. Kenapa? Karena itulah bukti yang tidak terbantahkan. Karena dari tadi dikatakan bahwa ada bukti-bukti berupa CCTV, ada bukti foto, bukti video, chat, dan bahkan misalnya DNA yang bisa diambil, itu sepertinya tidak kita kelihatan hari ini. Nah, harusnya itu yang diutamakan. Kalau itu keluar, kalau kita ada begitu, rasanya ada nggak mustahil bahwa kita bisa mendapatkan ini siapa pelakunya. Betul. Begitu ya? Betul, harusnya itu menjadi hal yang utama, dan itu sepertinya harus diingatkan supaya di kemudian hari, baik perkara-perkara yang terjadi dimanapun di seluruh Indonesia, kepolisian bisa mengacu kepada itu. Karena apa? Karena kalau hanya mengacu pada keterangan-keterangan saksi seperti yang tadi, tentunya keterangan-keterangan saksi itu tadi berbantah-bantahan dan bisa dibantah. Dan kemudian juga ada, dan itu hanya satu alat bukti jadi sebenarnya kan? Dan itu hanya satu alat bukti sebenarnya, dan itu yang meragukan kita semua. Nah, untuk itu kembali lagi kita berharap sebenarnya kepolisian dalam menangani perkara ini bukan mengatakan ini perkara biasa, tapi banyak sekali terjadi pembunuhan-pembunuhan di seluruh Indonesia, tapi kita berharap kepolisian mulai melakukan perubahan dan mereka melakukan proses penelitian perkara, penyidikan maupun penentuan tersangka itu berdasarkan scientific investigation. Baik. Gitu. Terima kasih Mas David Sitorus, juru bicara Partai Perindo, sudah berbagi bersama kami. Demikian juga Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan juga Mas Insang Nasruddin, pengacara Peggy Setiawan. Terima kasih, sehat selalu.